wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Raihani Syaidah. Saya Daudi Daud. Saya Rizky Maharani. Saya Niki Haniatum Maliza. Di sini kami akan membuat praktikum pipa Venturi. Tujuan pembuatan pipa Venturi: 1. Untuk mengetahui bagaimana cara kerja pipa Venturi. 2. Untuk membuktikan bahwa pipa Venturi dapat menghitung kecepatan air. 3. Menerapkan hukum Bernoulli. Teori pipa Venturimeter. Venturimeter adalah sebuah alat yang bernama pipa Venturi. Pipa Venturi merupakan sebuah pipa yang memiliki penampang bagian tengahnya lebih sempit dan sertakan mendatar dengan dilengkapi dengan pipa pengendali untuk mengetahui permukaan air yang ada, sehingga besarnya tekanan dapat diperhitungkan. Dalam pipa Venturi ini, luas penampang bagian tepi memiliki penampang yang lebih luas daripada bagian tengahnya, atau diameter pipa bagian tepi lebih besar daripada bagian tengahnya. Fluida dialirkan melalui pipa yang penampangnya lebih besar, lalu akan mengalir melalui pipa yang memiliki penampang yang lebih sempit. Dengan demikian, maka akan terjadi perubahan kecepatan. Alat ini dapat dipakai untuk mengukur laju aliran fluida. Venturimeter digunakan sebagai pengukur volume fluida, misalkan udara yang mengalir tiap detik. Satu buah pipa 3/4 dan satu buah pipa 1/2, 30 cm. Keduanya dibuat lubang di tengah untuk selang. Dua buah pipa 3/4 10 cm. Dua buah pipa L 3/4. Satu buah sok pipa 3/4 ke 1/2. Satu buah kepala kran dan kran 1/2. Dua buah selang 30 cm, toples yang sudah dibolongi berukuran pipa 3/4. Kemudian penyangga yang terbuat dari triplek. Cara membuat pipa Venturi: satukan pipa 30 cm dengan menggunakan sok pipa. Kemudian pasang pipa L pada pipa 3/4 dan pipa 10 cm. Kemudian pasang pipa L lagi dan pipa 3/4. Kemudian lekatkan pada toples menggunakan lem bakar. Pada sisi pipa 1/2, pasang kepala kran dan kran. Masukkan masing-masing selang ke pipa 30 cm tadi. Setelah semua dipastikan sudah pas, letakkan pada penyangga. Sekarang kita akan melakukan praktikum pipa Venturi. Jadi, untuk mengukur perbedaan ketinggiannya, mula-mula kita masukin air terlebih dahulu. Kemudian, tandai ketinggian awal. Kita akan buka keran sebentar untuk melihat perbedaan ketinggiannya. Jadi, kita bisa melihat bahwa ketinggian air berubah. Terlihat bahwa perbedaan ketinggian pada air adalah 5 cm. Mengapa ada perbedaan ketinggian pada air ketika keran dibuka? Hal tersebut dikarenakan ada tekanan dari pipa yang mempunyai luas permukaan lebih kecil dan tekanan pada pipa dengan luas permukaan lebih besar. Nah, bagaimana sih teorinya? Selanjutnya, kita akan menghitung kecepatan air yang memasuki Venturimeter. Diketahui A1 atau luas penampang 1 yaitu 5,064 cm² setelah dimasuki ke dalam rumus Pi kali R kuadrat. Kemudian dijadikan ke meter menjadi 5,064 dikali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Kemudian A2 atau luas penampang 2 kita dapati yaitu 1,266 cm².
Kemudian kita jadikan ke meter, yaitu menjadi 1,266 kali 10 pangkat min 4. Kemudian H atau beda ketinggian dua tabung yaitu 5 cm. Kemudian dijadikan ke meter, yaitu menjadi 5 kali 10 pangkat min 2. Yang ditanya yaitu V1. Kemudian kita jawab. Rumusnya adalah akar 2GH dibagi A1 kuadrat dibagi A2 kuadrat dikurang 1. Kemudian kita masukkan rumusnya, yaitu menjadi 2 kali 10 dikali 5 kali 10 pangkat min 2 dibagi 5,064 kali 10 pangkat min 4 dibagi 1,266 kali 10 pangkat min 4 kuadrat dikurang 1. Sama dengan akar 1 dibagi 14,998. Kemudian hasilnya kita hitung, yaitu 0,26 meter per sekon. Jadi, kecepatan air yang memasuki venturimeter yaitu sebesar 0,26 meter per sekon. Kesimpulan dari percobaan praktikum pipa venturi yaitu pipa venturi dapat membuat kelajuan fluida yang disebabkan oleh perbedaan massa jenis dari suatu fluida, perbedaan luas penampang dari kedua pipa, dan besar tekanan fluida. Hal ini sama dengan isi hukum Bernoulli. Maka dari itu, kita dapat menyimpulkan bahwa pipa venturi merupakan penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video praktikum dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.